Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia di SD. Atas nama Gibiar Reskabat. Kelas 2A 11. Kami akan membahas tentang teori belajar, pengajaran, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting diajarkan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak. Jika seorang anak tidak diajarkan bahasa Indonesia, maka akan didominasi oleh bahasa ibu atau lingkungan sekitar karena sangat berpengaruh bagi anak. Contoh kasus dominasi bahasa ibu di lingkungan sekitar yaitu seorang ibu yang putus sekolah dan menikah muda sangat mempengaruhi tingkat bahasa seorang anak. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan bahasa, maka anaknya juga demikian mengikuti keterampilan ibunya jika tidak diberi pengetahuan lebih tentang bahasa Indonesia. Bahasa seorang ibu sangat mempengaruhi bahasa anak karena ibu merupakan sumber pengetahuan pertama bagi anak. Ada 3 tahapan perkembangan anak. Yang pertama, umur 0-2 tahun, yaitu menyimak. Yang kedua, umur 2-5 tahun, yaitu berbicara. Dan yang ketiga, umur 5 tahun ke atas dengan membaca dan menulis. Adapun teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seperti metode pembelajaran di sekolah dasar yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan anak. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Dalam teori ini, berlaku sistem take and give yang mengharuskan adanya proses pembelajaran. Diperlukan adanya kurikulum sebagai dasar acuan. Teori ini yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dengan sengaja mempengaruhi atau mengajari anak. Teori selanjutnya atau yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Dalam teori ini dilakukan dengan learning by doing, atau anak melakukan praktik langsung, sehingga ingatan anak akan lebih kuat dan lebih bisa menguasai materi. Contohnya, anak yang membaca puisi di depan kelas. Yang terakhir atau yang keempat merupakan teori humanistik. Dalam teori ini, anak dapat berbahasa karena adanya pengaruh atau keteladanan dari lingkungan seperti orang tua, teman, guru, saudara, dan lain-lain yang tidak sengaja mempengaruhi. Teori ini biasanya berkembang di lingkungan keluarga, tapi dapat menjadi acuan guru dan orang tua untuk memberi contoh yang baik terhadap anak-anak. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.